Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita berjumpa kembali di channel ini. Mungkin suara saya tidak terlalu jelas nanti karena ribut di bandara ini. Pemirsa, kita mencoba melihat salah satu surat dalam Al-Quran, itu surah Al-Baqarah ayat 155, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi wasyamarati wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian dilanjutkan di ayat itu, alladzina isa asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di sambung ayat tadi itu dijelaskan bahwa apabila orang-orang ditimpa musibah, apa kehilangan barang atau kehilangan harta benda, teman dan lain sebagainya, maka yang pantas disampaikan tentu bahasa atau kata kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, barangkali kenapa? Ya karena memang kita ini semua adalah milik Allah, semua dari Allah SWT, sehingga kalimat itu yang paling pas dan pantas kita sampaikan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, kenapa bahasa ini kami munculkan? Ya, ini sekedar hanya bahwa di akhir-akhir ini cukup banyak berita, ada orang tiba-tiba mati mendadak, banyak kehilangan keluarga, karena mungkin meninggal dipanggil Yang Maha Kuasa. Kemudian banyak orang juga kehilangan jabatan, apalagi di panggung politik menjelang pemilihan umum, pilpres maupun pilcaleg, ini banyak sekali orang kehilangan jabatan karena pemilihan serentak. Nah, tentu berdasarkan ayat tersebut tentu kita akan melihat bahwa semua itu adalah milik Allah. Mau jabatan, keluarga, harta, dan lain sebagainya itu milik Allah. Itu hanya dititip kepada kita semua. Dalam waktu tertentu Allah akan menariknya kembali. Mungkin Allah menarik, mungkin memindahkan ke orang lain. Jabatan dipindahkan ke orang lain. Kemudian harta benda dicabut Allah. Ya mungkin dipindahkan juga ke orang lain dan lain sebagainya. Dan jelas semua akan berakhir dan semua titipan itu akan diambil Allah SWT. Memang kita contohkan kalau misalnya kematian seseorang, keluarga kita tentu kita bersedih kehilangan anak mungkin, kehilangan orang tua mungkin waktu meninggal. Tetapi kalau kita melihat ayat ini kembali, menyadari kembali ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya berasal dari Allah dan semua kembali kepada Allah SWT, maka tentu kita harus meyakini dan menyadari bahwa titipan tersebut memang harus diikhlaskan untuk diambil kembali Allah SWT. Nah, tentu ibarat tukang parkir ketika kita sudah memarkirkan mobilnya orang, karena itu miliknya orang, pada saatnya kita pasti akan mengembalikan kepada pemiliknya. Ketika dia mau ambil, tentu kita kembalikan ke pemiliknya. Sama dengan keluarga kita, harta kita. Ketika kita punya anak, pada intinya, pada dasarnya itu adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada kita selaku orang tua. Nah, tentu karena kita dititip, bagaimana supaya kita bisa memelihara dengan baik, menjaganya dengan baik. Allah menganugerahkan kepada kita rasa sayang dan rasa cinta. Karena dengan rasa sayang dan rasa cinta itu, maka kita akan memberikan perhatian semaksimal mungkin kepada titipan tersebut.
Cuma kadang-kadang kalau kita tidak menyadari karena rasa sayang dan rasa cinta tersebut, ketika Allah mengambilnya kembali, maka kita kadang-kadang bersedih berlebihan. Kadang tidak ikhlas. Sedih tentu tidak masalah. Cuma kalau sampai menyalahkan Allah SWT, nah itu yang tidak seharusnya. Ya itulah fenomena yang kita hadapi antara kasih sayang dan keikhlasan. Kadang-kadang karena terlalu sayang itu baik, karena itu petunjuk Allah untuk menyayangi anak kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita. Tapi tentu bukan berarti mengatakan bahwa itu milik kita. Itu hanya titipan sekali lagi, sehingga ketika diambil Allah SWT, orang tua kita, anak kita bersedih. Tetapi jangan sampai muncul kata-kata menyalahkan Allah SWT. Yang kita sedihkan sebenarnya adalah bahwa ketika orang tua kita dipanggil Allah SWT, diwafatkan Allah SWT, maka yang kita sedihkan adalah bahwa kita kehilangan kesempatan untuk mengabdi dan mendapatkan pahala dari pemberian pelayanan kepada orang tua kita itu. Begitu juga kepada anak-anak. Ketika anak-anak kita diwafatkan Allah, dipanggil Allah, maka yang kita sedihkan bukan karena kehilangan, tetapi karena kesempatan kita untuk mengumpulkan amal pahala, amal jariah, itu yang hilang pada saat itu. Begitu juga jabatan. Ketika dihilangkan oleh Allah SWT, bukan sedih karena status sosial kita hilang, gaji kita hilang mungkin dan lain sebagainya, tetapi kesempatan untuk mengabdi, kesempatan untuk beramal jariah, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, itu yang hilang. Nah, semua itu kan menimbulkan amal, memberikan amal jariah kepada kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Itu hilang, itu yang harus disedihkan. Makanya ketika kita memegang jabatan, memegang amanah, kita punya anak dan lain sebagainya, ya mari kita jaga sebaik-baiknya, bina sebaik-baiknya supaya itu jadi ladang amal pahala kita. Barangkali demikian pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.